Jadi kita lagi di mana nih, Amanda? Lagi di Kings Park. Kings Park ya. Lagi cuacanya lagi bagus ya. Lagi sunny banget, Sunny banget. Oke, teman-teman, balik lagi di My Interview. Kali ini aku pakai ngomong aku kamu aja biar lebih ini boleh, ya. boleh. Jangan karena kan aku biasanya pakai gua lu. Oke. Jadi tapi kan karena ini biar lebih enak aku kamu aja. Aku gak boleh. Sama boleh. siapa nih? Boleh kenalan nggak? Oke, halo, nama aku Amanda. Terus dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Aslinya orang mana nih? Aku aslinya orang Batak, tapi Oke. kuliahnya di Oh, orang. Wah, susah juga ya. Ketahuan nih mana kalau pakai bahasa Indonesia. Horas sama. Wah, lucu ya. banyak banget orang Indo di sini ya. Iya, ya, benar. aku dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Kamu nih apa nih di sini? WHV apa student atau? Aku lagi exchange student. Exchange selama student. 1 semester. 1 semester. Iya. Mantap. Nah, teman-teman, kali ini gua mau interview dikit-dikit nanya Amanda sambil jalan-jalan di taman di Kings Park. Suka duka dia sebagai student di Perth. Cuman emang sih agak-agak beda ya. Konteksnya karena kan exchange student ya. Iya. Bagaimana suka duka jauh dari keluarga, kemudian belajar bahasa, keluar Iya. dari zona nyaman lah ya. Benar Bang. Oke, boleh ini nggak jelasin? Jadi kamu di sini pakai program apa? Kemudian mulai dari kapan sampai kapan di Australinya? Oke, jadi di sini aku pakai program IISMA. IISMA itu kepanjangan dari Indonesian International Student Mobility Award. Jadi kayak program beasiswa dari pemerintah di Indonesia yang mengirimkan lebih dari 1.000 mahasiswanya ke mancanegara gitu. Jadi nggak cuma di Aussie, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Jepang, Korea, pokoknya di seluruh dunia lah. Dan di website itu kayak ada list negaranya ya? Iya, betul. Jadi kita bisa apply ke 2 host university yang nanti dipilih nih sama program tim IISMA-nya sendiri gitu. Jadi ini full coverage sama pemerintah. Rp0 ya? Rp0. Jadi asik banget dong ya? Asik banget. Asik banget. Cuman nggak segampang itu dong, kan kamu bilang kan ini kan ada 10.000 orang yang apply kalau nggak salah. Iya, ada 10.000 lebih lah. Hanya 1.000 yang terpilih. Hanya 1.000-an yang terpilih. Itu boleh sedikit cerita nggak secara singkat gimana prosesnya sampai kamu bisa dapat? Oke, jadi IISMA itu ada 2 tahap. Tahap pertama tuh essay, terus ada CV. Kita kayak isi form gitu di websitenya IISMA. Terus kalau dinyatakan lolos, baru masuk ke tahap kedua, which is itu interview stage. Oke, jadi interview stage-nya ini dilaksanakan secara online melalui Zoom. Satu sesi wawancara tuh biasanya berdurasi 20-30 menit. 20-30 menit? Ya, jadi waktu itu aku pengalamannya 25 menit, sekitar 25 menit. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris, full English. Terus, tapi bule apa Indo yang interview? Indonesia. Orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Sama tahap pertama juga harus ngumpulin EPT, IELTS atau Duolingo atau TOEFL gitu. Dan ada minimalnya. Berapa tuh skornya? Masing-masing univ beda tuh. Kalau di UDAP, kalau nggak salah tuh 6,5 kalau minimalnya. Tapi ada negara di Eropa, kayak Spanyol gitu, temen aku 6 minimal kayak 6 gitu. Minimalnya 6. Jadi beda-beda dan harus disesuaikan sama host univ yang nanti teman-teman mungkin mau daftar gitu. Terus setelah interview stage, nanti baru dinyatakan lolos atau enggaknya gitu. Jadi cuma 2 tahap. Ya. Berapa bulan? Dari bulan Februari sampai pengumuman tuh April pertengahan. Berarti lumayan cepat 2 bulan lah ya? Lumayan cepat. 2 bulan. Tuh dagdikduk nggak tuh? Iya, itu roller coaster ride itu. Jadi persiapan IISMA itu ups and downs gitu sih. Tapi cuma lebih ke arah essay sama bahasa Inggris TOEFL itunya aja ya? Yang lebih kayak essay-nya tentang kenapa kamu mau keluar negeri atau? Oh iya, essay-nya itu ada 4 soal. Masing-masing soal itu 350 kata. Mostly tentang kayak bagaimana, how do you engage yourself in your host university, terus kayak what's your achievement. Jadi harus punya pengalaman sih sebelum daftar IISMA tuh harus udah ada pengalaman lah organisasi atau internship dan sebagainya gitu.
Ini dari ISMA-nya udah lumayan ini sih ya, oke lah. Kan di support by government 100% dan ini baru ya programnya ya? Iya, 2021. 2021. Jadi teman-teman kalau misalnya yang kepo banget, nggak harus pusing mengenai biaya dan semuanya pun 0 rupiah hingga detik ini ya, harus ditekankan ya. Meskipun kayak IELTS sama TOEFL mungkin ada bayar ya. sendiri. Gitu. Cuman kan kayak di sininya kamu benar-benar Iya di sininya 0 rupiah. 0 rupiah ya. Kecuali kalau mau jajan banyak gitu, misal ya pakai uang sendiri ya silakan. Dan tadi dia juga kasih tahuin kalau tiket pesawat dari berangkat sampai pulang itu udah di prepare semuanya, akomodasi udah dan beda-beda juga ya sistemnya dengan kampus mana beda, di negara mana beda. Betul, asuransi juga udah dibayarin. Tuh semua include di Australia tapi ya. Iya. Kalau yang di Australia. Nah kalau itu sih mungkin teman-teman yang pakai pathway student lain mungkin agak beda ya. Cuman lebih ke arah sekarang kehidupan sehari-hari kamu sebagai student. Let's say kamu student lah sama ya. Ya. Nah, ini let's say dari sukanya dulu deh. Nanti atau nggak mau bahas yang dukanya dulu apa sukanya dulu ya, Amanda? Mau? Sukanya dulu boleh. Sukanya dulu. Oke, boleh deh ceritain apa aja nih? Di sini tuh sistem pendidikannya lumayan beda gitu dibandingin sama kampus aku di Indo. Jadi misal kalau sistem pendidikannya yang di kampus aku yang di sini di UDAP itu kita lecture-nya bisa milih mau online atau offline dan tutorialnya baru datang ke kampus gitu. Jadi lebih fleksibel. Oke. Jamnya tutorial maksudnya gurunya? Iya, tutorial tuh yang lebih discussion. Kalau lecture tuh kayak kita yang satu arah. Jadi lecture-nya yang ngomong aja gitu. Itu lecture? Itu lecture. Kamu lebih ke tutorial? Iya, kalau lecture tuh bebas mau datang online atau offline. Tapi kalau tutorial yang pas diskusi harus datang gitu. Ke kelas gitu. Dan itu lebih enak? Itu menurut aku lebih enak, soalnya lebih fleksibel. I see, oke. Jadi kayak enak aja gitu. Terus temen-temennya kan kalau di Indo ya udah dari Indo aja. Kalau di sini multicultural banget. Jadi ada yang dari Jepang, dari Cina, dari lokalnya juga ada. Pokoknya banyak lah. Jadi banyak kenalan teman-teman baru juga. Asik. Gitu. Luas banget dong. Iya, jadi punya kayak lingkungan temennya ya. Global networking gitu. Itu kan kayak juga salah satu tujuan ISMA buat ngirim gitu. Oke. Nice. Gitu. Itu dari suka poin pertama. Ya, itu sukanya. Ada yang lain lagi? Lebih atau bisa jalan-jalan kan kan nih namanya juga di luar negeri ya. Benar. Jadi ya bisa explore lebih banyak tempat gitu. Teman-teman ini aku ngeliat di story-nya udah jalan-jalan kemana-mana nih, udah lumayan. Bahkan ada beberapa tempat yang aku belum kunjungin dia udah nih. Aku wih, ini petualang juga nih Amanda nih, mantap. Tapi bagus. Justru itu yang kamu memaksimalkan. Betul. Banyak orang yang karena kita nggak memaksa ya, tiap orang kan beda. Cuman mungkin ada yang di sini-sini aja. Jadi ya nggak salah juga, cuman kan orang-orang beda-beda ya. Betul. Mungkin tipe Amanda yang outgoing, terus juga ya pengen explore sih sebenarnya. Bagus. Gitu. Selain jalan-jalan sama tutorial itu, apa lagi nih? Sukanya itu lebih kayak bisa ngenalin diri sendiri juga sih. Lebih eksplorasinya tuh lebih terasa gitu. Kalau di Indo kan lebih banyak hustle-nya kan. Oke. Kayak bisa lebih jelasin kenapa bisa kamu bilang lebih mengenal diri sendiri? Karena itu di sini lumayan tuh situ. Waktunya tuh di salah satu yang bikin suka Perth juga itu di sini tuh lebih slow living gitu. Slow pace. Slow ya. Kalau di Bandung. Tapi bukan slow-nya kaum rebahan ya? Iya bukan. Maksudnya lebih kayak work-life balance-nya tuh lebih dapat gitu. Lebih ini untuk mental health-nya ya, sehat ya. Gen Z cocok ya? Cocok banget. Gen Z cocok. Cocok banget Gen Z di sini. Terus ya itu jadi lebih bisa ngenalin lebih diri kita sendiri tuh kayak maunya apa setelah lulus nanti gitu. Lebih banyak waktu soalnya. Tapi itu karena sistem mau minum dulu tuh minum. Itu karena dia lebih si tutorialnya cara dia mendekati studinya kayak gitu atau kamu secara pribadi aja menyadari? Sih. Pribadi mungkin orang lain beda ngerasainnya ya? Iya, beda. Oke. Tapi this is a good one as well ya? Iya, betul. Oke. Berarti itu ya, apa tadi yang pertama bisa tutorial, enak pendekatan sistem pendidikannya, kemudian jalan-jalan, kemudian tentang
lebih self-awareness, Iya. self-explore, Self-explore. mengenal diri lebih karena work-life balance-nya sehat lah ya. Iya, Nah, tuh. dukanya deh. Dukanya. Ini yang aku sebenarnya pengen banget ya teman-teman, karena kan ya kalian juga tahu bagaimana kalau aku buat konten banyak banget dari dua sisi ya. Karena hidup itu semuanya nggak seindah Instagram sama TikTok, ya nggak sih? Betul. Tuh kan Tidak betul. seindah Nih, TikTok. dan Instagram. Stories teman-teman ya. Oh ini aku juga kece juga, belum pernah lihat juga nih. Ntar kita kasih lihat teman-teman. Wih, nah, kayak gini-gini kan Instagram nggak sih? Buat story. Story gitu. Dukanya deh, Amanda, versi Amanda dukanya. Dukanya. Kalau boleh buka-bukaan deh, kayak misalnya nangis berapa kali. Enggak ya? Gak Sampai sering gitu. sih, gak sering. Dukanya mungkin pertama Homesick homesick lah ya. Itu Homesick, pasti homesick kayak jauh dari keluarga. Sebenarnya kan aku juga di Bandung, kayak orang keluarga aku ada di Surabaya. Itu juga sebenarnya pernah ngalamin homesicknya. Tapi kayak beda aja gitu kan, ini kan beda negara gitu kan. I see. Lebih jauh gitu. Karena Bandung Surabaya kereta Iya, jelas kereta apa. bisa kayak Keluarga juga ada yang di Jakarta. Benar, sebulan sekali bisa balik gitu. Tapi kalau ini kan nggak mungkin balik juga kan gitu. Jadi lebih terasa aja homesick-nya. Tapi homesick-nya tuh parah banget atau sebenarnya sih nggak juga? Karena kan kamu tinggal di homestay yang Iya, semua yang orang Indonesia. rame-rame. Iya, jadi kayak salah satu coping up-nya itu ya ngobrol sama teman-teman itu sih. Coping up ya? Wih, ini udah istilah apa lagi coping up tuh? Keren tuh gimana? Coping mechanism. Wih deh, oke. Terus apa lagi yang benar-benar Yang dukanya ya. jujur ya, aku belum pernah kesini nih, kayak daerahnya iya. ke Di sini Enggak. ada waterfall juga di situ. Oke, lanjut. Terus misalnya masakan Indo atau apa ya, lebih ke iya, ke kangen arah ya, kayak kangen masakan rumah. Bener. oh, oke. Selain itu maksudnya lebih ke arah kayak gini, kayak struggle-nya misalnya yang biasa di Indo tuh ngaret jam, terus misalnya kaum yang lebih apa ya, take it for granted, iya. misalnya ngejar bus, kemudian kalau misalnya apa lagi ya, kayak di sini kan kalau kamu nggak mengurus diri sendiri, nggak ada orang yang ngebantu kamu. Iya sih, terus kalau benar. misalnya if you fail ya, you have to responsible as well for your own. Lebih ke arah akuntabilitas diri nggak sih? Iya benar bang. Jadi kayak gimana ceritanya? tadi kan kayak Bang Luk mention tentang kayak ngejar bus gitu misalnya. Itu aku juga punya pengalaman tuh, kayak kalau kita nggak disiplin gitu ya, misal sama waktu yang mungkin di Indo kayak ya udah ntar bisa Gojek gitu. Di sini kan mahal banget kan bang. Uber ya mahal. Uber, Didi mahal banget kan. Jadi betul. kayak harus manajemen diri sendirinya itu kerasa banget gitu di sini. Karena soalnya semua pakai public transport dan kayak itu juga ya mungkin bisa dibilang duka, tapi sebenarnya itu melatih diri kita sendiri gitu. Oke. Menurut aku gitu sih. Oke, lihat dari sisi positif. Iya. The glass is half empty atau half full tuh tergantung perspektif ya. Betul. Mantap. Betul. Berarti baru dua nih so far ya kan, tentang homesick sama tentang Sama ini toko di Perth tuh tutupnya cepet banget. Aku buat konten waktu itu tentang 5 poin buruk sama poin bagus di Perth. Nah ini ada testimoni benar ya? Iya. Real ya? Real valid ya? Real, apalagi kalau dikit-dikit tutupnya cepat ya? Iya, tutupnya cepet banget. Ada pengalaman ini nggak, kayak misalnya mau nyari let's say sembako atau Indomie, tiba-tiba udah tutup gitu? Aku pernah biasanya kayak baru keluar tuh jam 3. Jam 3 sore gitu mau main. Ternyata udah bentar lagi udah mau tutup. Misal lagi ngafe, udah diusir gitu. Baru juga duduk. Iya, baru kayak juga udah duduk. lagi asik-asiknya nih kan? Iya, lagi ngobrol. Lagi gosip apa gitu kan? Ternyata udah mau tutup gitu. Wah, Water Garden enak mana? Water Garden apa ya? Kalau Sini ya? waterfall iya sana. Wih. Oh, waterfall sana, Ding. Oke. Iya, situ. Terus ya, berarti nyebelin ya? Iya, itu lumayan mengganggu. Duka ya. Tapi kalau untuk duka yang sangat misalnya, wah ini emang duka banget nih, bener-bener orang-orang yang di student, you have to really realize kalau student di luar negeri tuh nggak gampang banget. Selain yang tadi udah kamu sebutin, ada nggak yang lain? Yang bener-bener, aku tuh kayak pengen greget banget yang kayak, bro, susah tau student di luar negeri gitu, kayak ada nggak? Mungkin ini kali ya, ini nggak tahu duka apa enggak, tapi
menurut aku kadang make local friends itu sulit. Karena mereka cenderung bersirkel dengan dengan yang emang udah their own bubble. Iya, their own bubble. Menurut aku susah banget itu. Oke. Jadi kayak mostly aku main tuh sama lo Asian gitu. Ya. Jadi kayak ya udah emang ya udah gitu sih. Saya itu menurut aku susah banget ya. Tapi tetap berusaha untuk make international friends juga sih di sini gitu. Tapi itu juga masuk kan ya, ada plus minusnya dong. Kayak realita di sini ya kayak orang, gue pengen punya teman bule nih gitu kan. Iya, nggak segampang itu bro. Mereka juga ngeliat lu ganteng apa enggak? Maksudnya nggak kayak gitu ya, nggak ekstrim. Cuman realitanya demikian ya. Iya betul. Menurut pengalaman aku sih gitu. Dari mereka menutup atau karena emang bahasa atau emang dia sok kenal sok dekat tuh pelan-pelan dia kayak gimana gitu? Mungkin karena mereka udah stay with their own peers aja sih bang. Jadi kayak jarang untuk kayak engage keluar tuh udah jarang banget gitu. Menurut yang pengalaman aku di kelas sih kayak gitu. Teman-teman kamu juga feel the same? Iya, feel the same. Jadi kayak makanya kayak kita mostly go with international friends gitu. Oke. Berarti sekarang udah banyak berapa teman di mancanegara nih? Ada kan Cina, Jepang. Ada Cina, Jepang, Prancis. Terus. Jerman atau misal dari New Zealand, Afrika nggak nemu. Belum ya? Ya, belum nemu. Itu mostly ya Cina, Jepang, Prancis, Singapura. Malaysia, ya. Dengan program yang sama atau? Nggak beda. Mereka full time student biasanya. Oh, karena course-nya sama itu ya, tutorial yang sama itu ya? Iya betul. Oke. Dan ini apa? Lupa jadi mau ngomong apa? Ya anyway sama lah ya satu karena itu deh tutorial yang sama. Jadi cuman karena kalian nanti November pulang gitu ya? Iya. Bukan ISMA ya. Yes. Sip. Ya ada masukan nggak misalnya ke teman-teman yang lah mau lebih ke arah student secara normal atau secara ISMA, pesan-pesan dari Amanda yang mau ke Australia? Mau ke Australia nih? Iya, either programnya apapun ada masukan nggak buat ke teman-teman? Bahasa Inggrisnya harus benar-benar kayak nggak usah remehin atau maksudnya jangan remehin apa ya Inggris bisa atau kayak gitu. Inggris ya, kalau maksudnya kayak language gitu, menurut aku tetap penting sih. Penting banget. Karena kayak itu bekal pertama. Oke. Tapi kalau misalnya mau belajar juga kayak learning by doing di sini juga bisa, tapi harus apa maksudnya istilahnya lebih try harder gitu. Oke. Tapi kalau misalnya udah punya bekal yang bagus kan lebih enak kan? Iya. Saya buat koneksinya juga lebih gampang gitu. Berarti Inggris benar-benar jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh kalau menurut aku. Ya, terus apalagi selain itu saran-saran yang terus konsisten gitu kan kayak kata Bang Luk tuh. Maksudnya? Konsisten. Maksudnya kalau udah pengen tahu nih targetnya mau ke Aussie, ya konsisten buat menuhin semua syarat-syarat ya. Jangan setengah-setengah. Iya. Kayak ragu tapi pengen ragu tapi negara lain nggak sih? Cuman juga coba gitu. Iya, jadi kayak harus sampai ke kiri. Jadi benar-benar harus fokus ya. Fokus 100% ya. Iya, kalau udah set goals ke Aussie, ya udah konsisten lah ke situ gitu. Wih. Bagus nih. Karena ya jangan asal karena mau keluar negeri dong. Iya, benar. Oke. Itu aja so far nih ya. Iya, so far itu aja sih. Atau harus sebelum berangkat siap sedia sambal kecap. Itu juga sih. Oh ya, itu salah satu hal yang aku sesalin saat aku ke Aussie, aku nggak terlalu bawa banyak bumbu-bumbu. Oh gitu. Jadi bawalah bumbu-bumbu yang banyak. Sama jangan terlalu, tingkatin mental nggak sih kayak? Iya, mental jangan terlalu gampang males. Iya. Jangan terlalu jadi gampang kayak anak mami atau gimana sih? Karena harus hidup mandiri juga kan. Hidup mandiri. Kalau nggak ngurusin, maksudnya kayak nggak ada yang ngurusin gitu. Kalau di perlu sini, masak nggak teman-teman?
Perlu. Kayak Masak tuh adalah skill yang harus dimiliki oleh semua orang. kalau mau keluar negeri. Betul. Masak mau nasi. Cewek, mau cowok harus bisa masak. Bisa nggak colokin itu kan rice cooker, nyuci berasnya berapa kali gitu kan? Iya. Karena cuman itu life skill surviving. Benar. Harus bisa masak biar hemat. Setidaknya itu aja lah yang minimal yang kayak gampang-gampang, telur dadar. Iya, spaghetti kan gampang kan, tinggal ngerebusin ya. Pasta. Berarti tadi udah lumayan baik tuh poin-poin yang udah dikasih Amanda tuh teman-teman. Jadi nggak, aku berencana mau ambil dapat view ini biar bagus buat closing. Karena aku lihat so far hampir udah pembahasannya lumayan ya sama Amanda. Karena kan dia oke lah ngejelasinnya tentang ISMA itu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan baru. Jadi teman-teman yang mau nyoba nggak usah takut kalau keluar negeri nggak ada uang, ada caranya. Sini kayak sambil closing. Jadi it's not impossible lah kalau mau keluar negeri nyari pengalaman student melewati proses program yang namanya ISMA dan proses-prosesnya dikasih Amanda 2 tahap, essay dan interview. Iya, essay, EPT, English Proficiency. Terus pembukaannya every year, ya. Dan itu tiap tahun, awal tahun. Januari udah bukaan. Februari. Websitenya apa? isma.kemdikbud. iisma.com. .kemdikbud. Nanti aku type ya. Di lupa juga. Biar gampang teman-teman nyoba, dan ya life skill surviving yang udah di-share juga tadi itu duka suka versi Amanda yang udah di-share juga, biar teman-teman juga dapat kecipratan semangat salah satu alasan bisa untuk juga gua buat tentang konten my interview. Oke teman-teman, thank you udah nonton episode kali ini, semoga bisa menjadi berkat dan juga motivasi juga. Oke teman-teman, see you on my next episode. Bye bye.